Oke, kita lanjutkan kembali ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Sebelum ke situ, kita akan bahas dulu sejarahnya. Kenapa sih ada muncul hukum Archimedes ini? Jadi pada zaman dulu seorang ilmuwan bernama Archimedes dipanggil oleh seorang raja, Hieron IV kalau tidak salah. Kemudian, raja tersebut meminta Archimedes untuk membuktikan apakah mahkota yang dipakai oleh raja terbuat dari emas asli atau bukan gitu. Nah, kita kan tahu ya, massa jenis dari emas itu berapa? Sudah ada ketetapannya kan? Persamaannya berapa? Persamaannya gimana? Persamaan untuk mencari massa jenis yaitu massa dibagi volume. Nah, pertama-tama Archimedes menimbang dulu kan, pasti menimbang mahkotanya. Setelah ia timbang, berarti dia harus mencari volume dari mahkotanya, tapi dia kebingungan bagaimana sih mencari volume dari mahkota tersebut. Soalnya kan mahkotanya bentuknya tidak beraturan ya. Jadi ada yang bolong-bolong kan, ada yang runcing dan sebagainya gitu. Nah, dia penat kan memikirkan hal tersebut. Akhirnya dia pergi ke kamar mandi dan mencelupkan airnya ke bak gitu ya. Seketika itu kan ada air yang keluar, dia masuk ke bak, ada air yang keluar. Seketika dia langsung bilang Eureka, Eureka, Eureka gitu. Dalam bahasa Yunani artinya saya telah menemukan gitu, menemukan, yes yes gitu ya. Nah, setelah itu dia kembali lagi ke raja dan membuktikan bahwa si mahkota tersebut ternyata bukan terbuat dari emas asli, tapi ada campuran lain gitu. Nah, gimana hubungannya Archimedes dengan volume yang tadi itu gitu ya? Nah, di sini hukum Archimedes menyatakan gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda. Jadi, ini kan ibaratkan si badan Archimedes ya dicelupkan ke air, tadi nyemplung ke air, terus ada air yang berpindah kan ke sini. Nah, si berat zat cair ini kalau ditimbang gitu ya akan sama dengan gaya apung bendanya, gaya apung yang ini. Nah, sehingga persamaannya Fa sama dengan W, zat cair yang berpindah. Nah, Fa sama dengan W ini kan massa dikali energi gravitasi. Kita tulis di bawahnya massa dikali energi gravitasi. Nah, massa ini kita ubah menjadi persamaannya dari persamaan yang rho sama dengan M per V. Berarti kalau mencari massa, rho dikali V kan, rho dikali V. Nah, kita turunkan ke bawah, massanya rho dikali V dikali G. Jadi, persamaan akhirnya untuk Archimedes, persamaan Archimedes, hukum Archimedes, yaitu F sama dengan kayak rho dikali G dikali volume benda gitu ya. Nah, volume benda yang di sini adalah volume benda yang tercelup ke dalam zat cair ini gitu. Jadi volume benda yang tercelup ke zat cair itu misalkan angkanya 0,00 berapa ya, meter pangkat 3 misalkan. Nah, itu sama dengan si volume itu sama dengan berat zat cair ini gitu, berat zat cair yang berpindah ini gitu, sehingga muncullah persamaan ini, gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda. Oke, selanjutnya akibat dari hukum Archimedes itu ada 3 keadaan ketika benda tercelup ke dalam air ya. Ada keadaan ketika dia berada setengah tercelup, setengahnya lagi enggak, atau sebagian tercelup, sebagiannya lagi enggak. Ini dinamakan dengan terapung. Kalau yang ini ada di tengah-tengah, tercelup semuanya bendanya, berarti bendanya melayang. Kalau yang ini bendanya tenggelam. Nah, ketentuannya pasti ya, ini gaya apungnya. Gaya apung si yang diberikan oleh zat cair ini berarti lebih besar daripada berat bendanya.
berat benda. Nah, ini keadaan ketika terapung. Kalau keadaan ketika melayang, berarti gaya apungnya sama dengan berat benda. Kalau yang ini tenggelam, berarti gaya apung zat cairnya lebih kecil daripada berat bendanya. Nah, keadaan ini lebih jelasnya ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah massa jenis benda. Ketika keadaan mengapung ya, massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Kalau kita turunkan persamaannya seperti ini, yang tadi sih ini mah W sama dengan massa dikali gravitasi. Oke, jadi si ininya V, massanya kita ubah menjadi V dikali rho ya, rho benda berarti ini sama dengan dikali gaya gravitasi F. Jadi si gaya apungnya sama dengan atau hukum Archimedesnya rho G V. Volume di sini maksudnya adalah volume benda yang tercelup. Karena ini yang tercelupnya V2, berarti di sini V2 gitu. Nah, beda lagi ketika yang melayang dan tenggelam. Di sini volume bendanya kan keseluruhan, jadi ya volume benda keseluruhan aja, ini V aja gitu. Nah, di sini ketentuan melayang itu adalah rho benda sama dengan rho zat cair. Kalau tenggelam, rho benda lebih besar dari rho zat cair. Oke, selanjutnya tadi kan udah belajar tentang tekanan pada zat cair. Sekarang kita akan belajar tekanan pada gas ya. Terbagi menjadi dua. Ada tekanan gas pada ruang terbuka dan ruang tertutup. Kalau pada ruang terbuka, jadi awal mulanya sekitar 400 tahun yang lalu, seorang ilmuwan bernama Evangelista Torricelli ini melakukan sebuah pengukuran ya, dia mengukur tekanan udara di atas permukaan laut menggunakan barometer dan hasilnya menunjukkan 76 cmhg gitu ya. Jadi setiap naik 100 meter dia kan melakukan percobaan lagi ya, dia naikin tuh ketinggiannya 100 meter di atas permukaan laut gitu ya. Ternyata setiap naik 100 meter, tekanan udaranya berkurang 1 cmhg. Nah, artinya semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udaranya semakin rendah gitu ya, dari percobaan si Torricelli ini. Nah, dia menggunakan barometer kan. Barometer ini merupakan alat untuk mengukur tekanan udara yang pertama kali ditemukan oleh Torricelli pada tahun 1643. Kemudian dari percobaan ini sehingga kita dapat menghitung ketinggian suatu ketinggian suatu tempat dengan persamaan H sama dengan 76 cmhg min P barometer dikali 100 meter. Nah, jadi H ini ketinggian suatu tempat, 76 cmhg itu tekanannya ya, karena tadi di atas permukaan laut adalah segini. Oke, berarti ini terus dikurangi P barometer, jadi tekanan yang terlihat atau terbaca di alat barometer itu, dikurangi itu dikali 100 meter gitu. Oke, selanjutnya ini tekanan gas pada ruang tertutup. Nah, kenapa sih balon udara bisa terbang gitu ya? Kita akan mengetahui jawabannya. Nah, awal mulanya ini pada tahun 1662, Robert Boyle menemukan bahwa tekanan udara berbanding terbalik dengan volume. Jadi, semakin tinggi tekanan udaranya, maka semakin rendah volume suatu wadah. Sebaliknya, semakin rendah tekanan udara, maka semakin besar volume wadahnya. Sehingga persamaannya PV sama dengan konstan, atau P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Tekanan 1 ya, tekanan mula-mula dikali dengan volume mula-mula sama dengan tekanan kedua dikali volume kedua. Jadi contohnya kayak gini. Ini volumenya misalkan dihitung dulu ya, volume awalnya berapa. Nah, nanti setelah
volume awal ini kita hitung berapa, nanti setelah dia dipanaskan dia mengembangkan, nah kita hitung lagi volume akhirnya ini berapa gitu. Maksud dari volume awal dan akhir itu adalah seperti itu. Jadi ini ada Erlenmeyer, ini Erlenmeyer diisi oleh air, ini sama aja gitu ya, dan ini dipasang apa sih ini, balon karet pada Erlenmeyer ini kan bisa terlihat ya, belum terisi udara apa-apa gitu ya, masih kayak gini. Nah kemudian kita nyalakan api, ini pakai pembakar spiritus, kemudian dia panas kan. Nah semakin panas si volume bendanya dia akan semakin membesar gitu ya. Hal ini kenapa bisa terjadi? Karena panas yang dari api ini kan mengenai si zat cair ini. Nah, zat cair ini memuai kan, sehingga dia membutuhkan ruang yang lebih banyak lagi. Nah, makanya dia makanya dia memuai ke sini kan, jadi ininya lebih besar lagi. Artinya si volume bendanya ini volume gasnya bertambah kan, karena balonnya semakin besar. Nah, berarti tekanan udara yang ada di dalam balon ini juga semakin besar gitu. Nah, itu kenapa balon udaranya di sini bisa terbang, karena tekanan udara yang ada di dalam balon ini lebih besar daripada tekanan udara yang ada di luar gitu, karena si balon udara ini kan dihangatkan oleh api ya yang ada di sini, makanya dia bisa terbang. Oke, selanjutnya ini ada manometer terbuka dan manometer tertutup. Manometer ini berfungsi untuk menghitung tekanan suatu gas gitu ya. Nah, ini kalau manometer terbuka, di sininya dia terbuka gitu ya. Kalau manometer tertutup, ininya tertutup, nggak terbuka. Nah, si tabung ininya gitu. Ini air raksa, ini adalah ketinggian ya. Ini juga sama, perbedaan ketinggian antara gas dengan si air raksanya. Jadi ketika saat ujung si tabung ini dihubungkan dengan suatu ruangan gitu ya, terus ketinggian raksa dari kedua ujung ini akan berubah gitu. Entah si raksanya misalkan menurun kayak gini atau misalkan terus naik gitu. Nah, gimana cara ngukur si tekanan gasnya? Berarti tekanan gas sama dengan tekanan ini tuh sebenarnya bukan tekanan ya, ketinggian. Nah, ini nih, ketinggian ditambah tekanan dari atmosfernya gitu. Kalau yang ini juga bukan tekanan pada H ya, tapi ketinggian. Jadi kalau yang ini, kalau pada ruang tertutup itu tekanan gasnya sama dengan ketinggian yang ini nih, ketinggian yang ini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.